Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, beserta ini tim Propom Mas Bram ya. Jenenge bagian hukum, bagian organisasi ini nanti sekaligus bahas TPP ya setelah ini. Terus kemudian dari Inspektorat BKPSDM, terus yang hadir lagi dari Bapeda, terus Mas Sakit Ibu Sina, dan juga teman-teman dari bagian hukum ya, terus Prokopim juga ya. Baik, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang hari dan jam kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Gresik. Dan sebenarnya di jam yang sama ini ada rapat pembahasan TPP tahun 2026 ya, TPP tahun 2026. Jadi nanti setelah bahas Pergub tentang hari dan jam kerja ini, kita membahas perubahan Pergub TPP sebagai persiapan kita untuk penerimaan ataupun penetapan TPP di tahun 2026 ini. Jangan lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Sekda dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, usulan Pergub ini diinisiasi oleh BKPSDM ya, dalam rangka banyak hal ya yang terkait dengan jam dan hari kerja ini ya, terkait juga dengan OPD kita, ada yang masuk 5 hari kerja, ada juga yang 6 hari kerja. Terus kemudian dalam pengaturan TPP juga hari kerja ini juga sangat penting ya, karena menentukan kalau misalnya ada izin atau kemudian kurang dari jam kerja itu juga berpengaruh terhadap penerimaan TPP dari teman-teman. Selain itu juga ada hal-hal yang lain terkait dengan SKP dan sebagainya juga berhubungan dengan jam kerja ini. Sebagai pengantar, saya persilakan dari BKPSDM selaku inisiator untuk menyampaikan poin penting dari Pergub ini, sehingga kemudian kita bisa memahami dan kemudian bisa membahas bersama untuk dijadikan sebagai suatu ketetapan yang mengikat, yang mengatur kita semua dalam pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kami persilakan perwakilan dari BKPSDM untuk menyampaikan penjelasannya. Pak Sekda dulu. Tadi masih kalau Pak Sekda ini mohon BKPSDM sebentar ya, Pak Sekda dulu berikan arahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asisten 2, Pak tim Propom Perda ya. Kemudian dari OPD yang diundang yang terkait dengan jam kerja. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kumpul dalam kondisi yang berbahagia, sholawat serta salam kita limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya terkait dengan jam kerja kayaknya sudah ada ya dulu. Cuman mungkin beberapa hal ya yang perlu kita sikapi bersama, karena kita sekarang kalau bicara ASN itu bicara
orang-orang yang di lapangan juga. Ya orang-orang yang di lapangan koyo gak masuk menggone aturan ini. Kalau saya lihat ini wong kantoran nih, sing masuk ini di sini adalah orang kantoran yang jelas berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Tapi kalau kita bicara contoh ya, Dinas Perhubungan, Satpol PP, kemudian Dinas PUTR, Dinas CKPKP, Dinas Lingkungan Hidup, orang-orang lapangan yang ada jam-jam kerja tertentu juga. Apakah ini perlu kalau saya ya harus masuk, harusnya, karena mereka juga ASN. Sekarang kalau kita bicara ASN ya ada PNS, ada P3K penuh, dan P3K baru. Tentunya ini yang perlu nanti bisa kita gali kembali ya, seperti apa nanti kita menyikapi itu. Saya ambil contoh Dinas Satpol PP. Satpol PP itu ada jam kerja malam hari sampai pagi hari. Mungkin dia ini juga sama ya, ada untuk yang di rumah sakit ada. Nah ini kalau kita bicara ini, wis gak masuk ini. Jam kerja itu di jam sakmene sampai jam sakmene. Itu yang mungkin perlu ada klausul tertentu untuk orang-orang lapangan. Saya masukkan untuk contoh lagi di CKPKP. Hari Minggu pun itu loh masuk. Minggu itu masuk Pak. Rutin karena mereka itu melakukan aktivitas ini, apa jenenge sekarang yang namanya saluran kali, namanya rumah pompa. Misalnya rumah pompa dino Minggu banjir itu gak oleh banjir, tapi rumah pompa ini karena wong soalnya dino Minggu itu wajah libur. IPAL juga sama. Nah makanya ini kan beberapa hal yang perlu kita ini ya. Saya lihat tadi sepintas kok kayaknya masih belum ada. Khusus untuk hal ini perlu nanti bisa kita inikan. Saya kira mungkin dari dari konsep untuk yang di materi ini mau konfirm untuk yang pasal 15 untuk sekretariat daerah itu kalau sekretaris perangkat daerah itu yang ada itu sekda sama asisten sama kabak. Nah itu perlu diadukan untuk yang sekretaris daerah. Itu aja saya kira mungkin perlu kita antisipasi orang-orang lapangan ini jam kerjanya nanti seperti apa. Saya kembalikan ke Pak Menteri. Baik Pak Sekda, terima kasih. Ini mengingatkan ada pegawai ASN yang bekerjanya di luar jam-jam kantor gitu ya. Mungkin nanti pengaturannya seperti apa nanti juga menjadi bagian dari yang harus kita atur dalam Perpu ini begitu. Kami persilakan dari BKPSDM. Nah, ini monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah tadi udah di Pak Sekda ya. Jadi terus terang saya juga sudah hampir lupa dengan Perpu ini karena lumayan sudah berlalu beberapa saat ya. Jadi memang di Perpu ini sebenarnya kemarin kenapa kita menginisiasi untuk perubahan Perpu tentang jam kerja, termasuk yang disampaikan Pak Sekda itu untuk mengatur yang jam kerjanya bebas atau shiftnya yang irregular tidak sama dengan RSUD Piksina. Jadi ada pembagian shift tertentu, mungkin nanti yang ini akan dibahas. Kemudian yang kedua kita mempertegas fungsi atau penggunaan presensi prestis. Jadi kalau yang kemarin itu tidak secara jelas disebutkan, nah di sini kita benar-benar menegaskan wajib menggunakan prestis dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga di Perpu sebelumnya itu kita mengatur sampai ke hukuman disiplinnya. Nah, kami ini ada wacana dan masih belum terrealisasi. Mohon maaf Pak Pram, sudah dalam draft tapi belum sampai ke bagian hukum, bahwa untuk tata cara pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin ASN termasuk di dalamnya pelanggaran jam kerja itu kita atur tersendiri karena nanti di sana biar tidak rancu diatur di dalam Perbu jam kerja ini
ada hukuman disiplinnya, kemudian kita mengatur lagi secara keseluruhan tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin. Mungkin itu sih yang prinsip utama, alasan utama kenapa diusulkan perubahan dari Pergub 21 tahun 2018 tentang disiplin pegawai ASN. Sebenarnya juga kemarin yang sempat mendasari itu karena adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang fleksibilitas jam kerja. Jadi di PKPSDM kemarin kita sudah membuat grand design, termasuk di dalamnya ada WFA, work from anywhere, tapi mungkin sampai sekarang itu belum disetujui oleh Bapak Bupati. Akhirnya dihapus. Sebenarnya di draft awal kami masukkan itu. Akhirnya kami hapus karena tidak sesuai. Demikian mungkin pengantar kami dari BKPSDM. Di sini sudah ada dari RSUD Nusina harusnya ya, dari Dinkes atau paling enggak dari Dishub yang punya jam kerja yang irregular lah, nggak yang 6 hari kerja masuknya jam 7 pulangnya jam 4 dan seterusnya. Termasuk ada dari Satpol juga. Sebenarnya dari BPBD juga itu ada pegawai yang di CC, di Command Center juga itu jam kerjanya berbeda, pengaturan shiftnya juga berbeda, tidak sama dengan yang berlaku selama ini yang ada di RSUD Indonesia. Nah, ini pengantar dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan maksud dan tujuan pembentukan dari Pergub hari dan jam kerja ini ya. Selanjutnya saya persilakan Kabag Hukum untuk menyampaikan informasi beberapa hal ya, substansi yang dari draft yang ada, terus apa yang sudah dilakukan, penyesuaian atau penyempurnaan, sehingga kemudian nanti kita bahas beberapa yang menjadi hal penting atau yang mungkin masih perlu penjelasan ataupun perlu penegasan di dalam Pergub ini. Persilakan Mas Pram. Terima kasih Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Pergub ini kami terima agak lama, sudah agak lama Pak. Pada saat itu memang muncul wacana WFA, gitu ya, work from anywhere. Pada saat itu memang muncul wacana itu, dan sebenarnya wacana itu sudah muncul SE-nya, begitu. Sudah ada SE-nya, tapi timeline-nya sudah muncul SE-nya, tapi timeline-nya akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena sebenarnya di timeline di SE itu kalau tidak salah 3 bulan atau 4 bulan setelah SE itu keluar itu dilaksanakan, tapi secara kebijakan memang akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya Pergub ini dilanjutkan seperti itu. Sebenarnya di bagian hukum sebenarnya seperti itu kebijakan yang kami ambil pada saat itu, seperti itu. Nah, beberapa hal dari draft awal yang awal kami terima itu memang ada beberapa hal yang sudah kami lakukan sedikit revisi, tinggal kami konfirmasi. Contoh seperti yang Pak Sekda tadi sampaikan, benar itu jadi pertanyaan besar sebenarnya di draft ini. Kami mencoba untuk memasukkan satu ayat gitu, tidak tahu karena rujukan ayatnya, tolong ya di pasal 17. Ini soalnya aku pegang draft yang lama nih. Tujuh ayat 5 ya. Iya. Oke. Di 7 ayat 5 itu yang pasti rujukan pasalnya keliru, Mbak. Iya. Iya kan? Saya agak bingung itu. Dari kemarin nyari ini sebenarnya rujukan pasal 3 ayat 3 itu sing benar sing di. Karena tidak ada 3 ayat 3.
Kan sering cari itu, saya khawatir keliru, makanya saya mau konfirmasi. Saya ingin konfirmasi terkait itu, saya khawatir kami keliru. Itu yang akhirnya membuat kami di bagian hukum itu mau bikin satu ayat khusus ngatur tentang itu, mau tak taruh di mana, di pasal 7 kah atau di pasal 6? Mau di pasal 7 atau pasal 6 gitu. Kalau di pasal 7, kalau di pasal 6 ini, sorry. Nah, di pasal 6 itu sebenarnya kami rubah. Jadi hari kerja perangkat daerah terdiri atas 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Jadi pilih salah satu, bukan dua-duanya dipakai gitu, bukan dua-duanya dipakai gitu. Pilih salah satu. Terus kalau seumpama dia 5 hari kerja itu harinya apa saja, ayat selanjutnya kalau 6 hari kerja itu harinya apa aja gitu. Nah, siapa perangkat daerah yang melaksanakan 6 hari kerja dan 5 hari kerja itu siapa? Nah, itu yang paling satu poin penting yang memang harus ditetapkan gitu. Ini masalah hari kerjanya. Selanjutnya di pasal 7-nya ngomong masalah jam kerjanya. Kalau jam kerja kayaknya fix 37,5 ya, 37,5 jam. Untuk Ramadan 32,5. Benar ya, sudah ya itu ya. Jam istirahatnya clear. Nah, kami sebenarnya mau memasukkan ada satu klausul. Ya, saya tak kira file ini atau file. Biar tidak apa-apa. Kami itu memasukkan satu klausul. Siapa yang menentukan jam kerja, fleksibilitas jam kerja? Siapa yang menentukan fleksibilitas jam kerja? Yang itu tidak mungkin diatur ditetapkan di Perbu. Kalau hari kerja oke, masih bisa, masih memungkinkan. Tapi kalau jam kerja, siapa yang mau menentukan? Kalau itu ditentukan di Perbu kayaknya enggak deh. Kayaknya ya. Kayaknya enggak. Kalau itu di Perbu. Tapi kalau seumpama itu yang menentukan mau pimpinan instansinya, contoh kayak di Zoom gitu ya. Dia mau nge-shift gitu ya. Dia mau nge-shift. Tidak peduli mau ada 3 shift, 4 shift, rentang waktunya apakah kita mau ngomong 37,5 itu fix, ya fix 37,5. Nah kalau 37,5 dia di shift malam terus biye, tinggal turun sampai kalau shift malam terus. Makanya menurut kami juga harus dipertimbangkan itu. Harus dipertimbangkan kalau memang itu di shift. Apakah sama jam kerjanya antara kita yang mulai pagi sampai sore, total ya maksudnya, total jam kerja kita pagi sampai sore dengan rekan-rekan yang ada di seumpama di BPD atau Damkar. Wis 24 jam gak turu-turu gara-gara satu kasus akhirnya turun nang pinggir gudang sing ngobongan yang fotonya sempat viral itu kan, sampai dia itu tidur di belakangnya itu masih kelihatan api gitu, dan mereka bilang memang kita tidak berhenti, terus besok arep gak dikei prei. Maksud kami pengaturan-pengaturan itu, fleksibilitas itu mau ditaruh di mana sih?
Kalau memang fleksibilitas itu mau diberikan ke pimpinan instansinya, sebenarnya kami udah naruh di pasal 7, tak taruh di ayat 5 gitu. Atau di ayat tak tambahin gitu, jam kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat yang fleksibel maksudnya, yang diatur fleksibel itu ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi gitu. Berarti ini bisa macam-macam ya, bisa 2 shift, bisa 3 shift, bisa 4 shift. Bisa aja, bisa aja Pak. Bisa aja Berarti kan di luar konteks ini. jam kerjanya puskesmas juga ada yang beda ya. Cuma gini, yang perlu diperhatikan kan perlu ditambahkan juga itu bahwa dalam 1 hari itu berapa jam, itu perlu Total yang diatur itu total mingguan, tidak 7 kali Iya. loh Pak. Yang diatur cuma total jam kerja dan total mingguan atau ini. Jadi ini jam kerjanya ditetapkan oleh kepala perangkat daerah dengan memperhatikan jumlah jam kerja minimal jam kerja dalam satu jam minggu. kerja dalam 1 minggu. Apa perhatinya? Nah ya, izin. Saya bercerita di rumah sakit ini kaitannya nanti sama kenaikan pangkat. Jadi kami itu sempat ada surat edaran kalau nggak salah dari KPU terkait ASN yang dimana tidak memenuhi hari kerja, bukan jam kerja, hari kerja. Tapi kalau jam kerjanya memenuhi, karena teman-teman itu shift, karena shiftnya itu dibagi 3 shift, jam 7 sampai jam 14 jam, 14 sampai jam 9 malam itu jam 3, setelah itu jam 21 sampai jam 7. Nah itu selalu berputar terus. Dalam 1 minggu ada 2 jam libur, rata-rata 2 libur, tergantung karena pengaturan, tidak bisa pas seperti itu. Nah itu kalau dihitung dalam 1 bulan jam kerjanya itu bisa lebih, rata-rata lebih teman-teman yang sih. Tapi hari kerjanya tidak memenuhi syarat, akhirnya berdampak pada kenaikan pangkat teman-teman. Nah, itu kasus di kami yang mana seolah-olah saya itu yo kerja dengan ketentuan yang sudah ada juga, tapi karena hari kerja tidak memenuhi syarat, karena kami masih juga ketentuannya seperti ini ya, tetap kami lakukan teguran. Akhirnya itu teguran itu kan melekat di sipek juga, selalu terdeteksi juga lah. Dan teman-teman fatal tidak bisa naik pangkat, itu mohon pertimbangan juga. Oke, bedanya hari kerja atau jam kerja? Aduh, Pak. Mungkin komentar dari BKPSDM. Iya Pak, jadi gini Pak, memang di Presis itu menghitungnya hari kerja, memang aku itu hari kerja. Karena untuk kemarin itu yang jam bebas atau yang shift itu belum bisa dihitung akumulasi jam kerjanya berapa, tapi menghitung hari kerja bahwa dia dalam 1 bulan itu harus bekerja, misalnya ada 30 hari, itu diberi libur 8 hari, berarti masih dia shift Pak. Misalnya dia 22 hari kerja harus masuk, 8 hari libur, tapi ternyata pada prakteknya itu Pak bisa lebih dari 8 hari. Nah ketika di hari ke-9 libur pada bulan tersebut itu dihitung Pak, Lebih dari kerjanya masih dihitung hari kerja. Tapi kalau secara jam kerja seperti diceritakan tadi itu sudah mungkin itu yang nanti penyesuaian juga berdasarkan di pergub ini.
Makanya kalau ini berarti hari kerja, bukan jam kerja ini. Nomor 5 ini berarti bukan jam kerja, tapi hari kerja kan seperti itu. Kalau hari kerja di pasal yang atasnya, ini kan pasal ini ngatur khusus untuk kerja. Nah, ini yang hari kerja. Kalau memang mau dimasukkan sekalian ada fleksibilitas di hari kerja juga. Kalau jam kerja Sudah fleksi. enggak kan bisa sudah bisa dimasukkan. Tapi kalau hari ini aja. Kalau menurut saya kan gini, orang bekerja malam hari itu juga butuh effort tinggi. Jadi kesehatan yang harus dijaga segala macam, nggak gampang. Malam hari kerja terus habis itu bisa survive, kok nggak ngantuk segala macam, itu tantangan tersendiri. Iya. Makanya ini kan mungkin ada pengecualian di situ sehingga lulusan dari kerja jam kerja konteksnya nggak tahu di plastiknya itu apakah bisa membaca seperti itu atau tidak. Sekarang belum Pak, tapi bisa. Jadi gini Pak, mungkin nanti di pasal 7 itu nanti akan disebutkan di sana bahwa pegawai yang sudah bekerja kumulatif misalnya dalam 1 bulan 37,5 kali 4 jam kali 4 minggu itu setelahnya itu dia nggak masuk udah dianggap bukan alfa gitu loh, sudah jatah libur. Itu kan berlaku untuk yang shift gitu nggak Pak Robi prinsipnya. Jadi kita selain lihat hari juga hitung jam. Izin Pak Sekda, biar ini bisa sistematis begitu, kita berikan kesempatan dulu teman-teman dari perangkat daerah yang lain kira-kira keluhannya apa atau secara umum apa, baru nanti kemudian kita bahas pasal per pasal gitu ya, sehingga kemudian lebih sistematis pembahasan ini. Dari rumah sakit sudah cukup itu atau ada lagi? Ada tambahan Pak, Yeah. sekalian. Jadi ada lagi yang namanya dokter DPJP, dokter penanggung jawab, terutama yang ada semuanya sih, terutama yang ada di ruang operasi. Dokter itu sewaktu-waktu datangnya, tapi juga ada ketentuan di jam kerja, berangkat pagi jam 7, pulang jam 2. Tapi di balik itu, ketika ada tindakan kegawat daruratan, itu pasti datang. Dan yang selanjutnya beliau itu selalu memang itu resiko, beliau selalu memegang HP ketika ada konsulan yang harus dijawab. Artinya 24 jam itu dituntut masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Terus di pasal tentang jam istirahat, pasal 9 kami tanya terkait sudah termasuk jam istirahat itu nanti yang seperti apa, saya biar bisa menjelaskan ke teman-teman rumah sakit, atau memang kamar mandi itu dihitung jam istirahat, sholat dihitung jam istirahat, karena pasti setiap shift akan melewati hal-hal itu. Terima kasih. Ya, baik, dari OPD yang lain? Izin Pak, Ya. dari Dinas Kesehatan, kami untuk yang puskesmas ini kan yang shift juga memang sama, tetapi ketika ada cuti bersama, kalau misalnya yang reguler, yang non shift ini kan terhitung. Sedangkan kalau yang shift ini seperti apa perlakuannya? Apakah itu nanti dapat ekstra atau seperti apa untuk jam kerjanya? Kalau kita kan yang di kantor ini kan tetap terhitung jam kerjanya walaupun itu ada cuti bersama. Tetapi kalau teman-teman yang non shift ini kan tetap masuk Pak, walaupun itu cuti bersama. Nah ini bagaimana perlakuannya? Apakah itu diberikan ekstra atau seperti apa? Pelayanan, ya, tidak mungkin ditinggalkan walaupun hari berarti kasus foto kado sing rumah pompa itu banjir itu atau hujan itu tidak tentu waktunya, pada jatuh di minggu itu juga butuh masuk. yang lainnya cuti bersama gitu kan Nggak ya? Masuk Ya, ini perlakuan karena seperti pelayanan. apa? Cuti bersama masuk. Bersama masuk. Ya.
Oke. Cuma kan gantian, Betul. sama seperti Polres. Pak. Polres itu pada saat memang cuti bersama itu masuk, tapi di hari yang lain itu Diberikan cuti. diberikan libur. Iya, tetapi pada kenyataannya kemarin itu tetap kena aturan 8 hari ini maksimal Ya, 8 hari libur. ya ini yang mungkin perlu disesuaikan. Iya, iya Pak. Ya, karena cuti itu adalah hak dari semua. Oke. Lanjutnya OPD yang lain. Iya. Saya tadi diskusi Pak, saya menyampaikan kondisi di kami untuk jam pegawai saat ini. Jadi ASN di kami itu ada pospam namanya, itu mulai jam 6 pagi itu sudah mulai, kemudian sampai jam 6 sore baru berakhir. Akan tetapi selama ini teman-teman itu untuk absensi kita mengikuti absensi perlakuan yang 5 hari kerja, mulai jam setengah 8 sampai jam setengah 4. Akhirnya di jam-jam mereka yang di luar itu belum terfasilitasi seperti itu. Masih ya wes apa namanya teman-teman ya wes sodako jariah katanya begitu Bapak. Kemudian belum lagi kalau KTR itu sampai jam 9 malam. Berarti 12 jam ya satu hari ya. Enggak, Jam Bapak. 6 pagi sampai Belum jam lagi kalau 6 insidentil itu di luar jam di luar hari kerja, di luar hari Jumat, dari Sabtu sama Minggu seperti itu. Terus juga yang penjagaan di Ngawen itu sampai hari Minggu juga. Kondisi-kondisi seperti itu masih belum terakomodir di kami. Kasihan memang teman-temannya dari sana. Oke. Cukup. Ya, cukup. Yang lain? Ini cuma PKP darurat juga. Ada teman-teman. Ya, Inspektorat. Ini Biar tahu Eh, kesulitannya. JLH itu ya jam 2 pagi itu sudah nyapu jalan karena kalau jam 7 pagi sudah dimarahi karena ASN kan? Pas-pasan non ASN Pak. ASN apa enggak Pak? sekarang kan apakah itu masuk ke P3K pada waktu saya juga nggak tahu. Mestinya ada yang masuk paruh waktu. Kalau dia masuk paruh waktu nanti ngisi jabatannya udah gak punya pejabat lagi Pak. Nggak ada urusan. Tapi Pak Pak Lagi koordinator ya, koordinatornya ya mestinya ya jam ASN. dan itu ASN, under itu kan ASN dan jam kerjanya ya sibuk. Jadi saya kata kau itu tadi kan sama seperti itu di dinas perhubungan sama seperti itu. Untuk yang rumah pompa yang saya tahu juga itu banyak ASN juga pada saat banjir segala macam ya nggak ada jam kerja, mau malam sampai jam 12 malam pun ya harus standby gitu. Cuma mereka ngatur sendiri per 12 jam. Jadi setelah 12 jam itu mereka akan istirahat. Kalau nggak gitu ya istirahat. Tapi kalau misalkan dipaksa pada saat hujan terus menerus dalam sekian waktu itu mereka standby di rumah pompa terus. Ya untuk yang di lapangan yang hubungannya sama saluran itu juga nggak ada. Baik, ada yang lain yang mau menyampaikan? Pak Bagio? Sudah atau mau? Sudah. Saya aku sing PU ya turun ya. Itu mau kan CKPKP. Jadi PU itu sudah saya mewakili Pak, mewakili PU ya. PU itu kayak kalau layangan ya, jadi menggelar aspal itu malam hari, nggak bisa siang hari. Nah jam kerjanya ya, biasanya mulai persiapan segala macam sampai selesai itu sampai pagi. Nah biasanya mereka itu pagi itu ya harus cek clock karena insidentil sebetulnya insidentil tidak tiap hari. Cuman hal-hal seperti itu harusnya juga perlu diatur bahwa mereka itu sudah lebih dari waktu kerja dan sedako ada juga itu. Karena pagi itu mereka juga harus kerja jam setengah 8 sebelum itu juga harus cek clock dan sebagainya. Kadang-kadang ya rada nesu lho aku kok nanggone ringenan Pak tadi gelar iki gelar aspal dengan susah payah mereka jam 6 itu sudah harus kembali ke kantor untuk cek clock.
di situ ya siki ya kadang-kadang ya gak tidur sampai siang. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya yang diumur Pak Ram tadi, jadi memang nanti ada satu tambahan pasal bahwa di sana nanti untuk OPD atau perangkat daerah yang mempunyai jam kerja fleksi yang diatur oleh kepala OPD, yang penting memenuhi itu tadi jumlah jam kerja. Jadi kita nggak lihat hari kerjanya, tapi jumlah jam kerja dalam satu minggu 37,5. Betul Pak. Jadi nanti kalau ngitungnya di sistem nanti 7,5 itu dikonversi satu hari gitu. Jadi kalau sudah lebih nanti bisa, kalau dia nggak masuk itu dihitung libur sampai misalnya dalam 1 bulan itu sudah tercapai jam kerjanya 37,5 kali 4 minggu. Berarti setelahnya itu kalau dia nggak masuk itu dianggap libur sampai. Secara prestis memungkinkan nggak? Mungkin kan? Bisa Bisa. Kalau sistem itu bisa. Soalnya nantinya berdasarkan berarti nanti kalau Nanti ini hitung jam kerja. makanya ini kalau cuma jadi kita penetapan kepala perangkat daerah gitu. Iya, penetapan Jadi, kepala daerah. bagian jam tujuan kerjanya sesuai dengan kepala daerah atau dengan siapa gitu ya. Jadi nggak sendirian dia, nggak sendirian menetapkan kebijakannya. Maksudnya gitu, dikasih syarat siapa yang kalau umpama dia menetapkan itu dengan persetujuan siapa, mau persetujuan kepala BKPSDM atau Pak Sekda atau Pak Bupati. Paling tidak kalau seumpama BKPSDM dengan persetujuan pertimbangan dari BKPSDM, seumpama seperti itu. Jadi dia tidak menetapkan sendirian gitu loh. Dia tidak menetapkan sendirian kebijakannya itu. Dan kalau memang itu bisa diakomodasi di prestisnya, yaitu lebih fleksibel, saya kira tidak apa-apa dirombakin total. Banyak perbuatan dirombakin total, tidak apa-apa. Kita skema seperti itu. Karena tidak bisa masuk hanya di satu pasal yang model seperti itu. Fleksibilitas itu tidak bisa masuk di hanya satu pasal. Minimal 3 pasal. Kalau memang itu memungkinkan ya, fleksibilitas itu diatur, ditetapkan oleh kepala daerahnya. Nanti persetujuannya siapa? Persetujuan pertimbangan dari kepala CM, Sekda, monggo silakan kita masuk di persetujuannya seperti itu. Kalau di pusat kan memang ditetapkan sama provinsi sendiri ya. Iya. Memang ya ini kalau yang pelayanan itu ya itu tidak dirinci dalam peraturan tentang hari kerja itu, selalu dikembalikan kepada instansi. Pengecualian itu Iya. akhirnya dimasukkan Pak. Pengecualiannya perlu dimasukkan, jadi supaya nggak lanjut dengan isunya. Jadi ASN yang kerja di pengecualian itu dianggap tidak melanggar. Kalau dia dianggap melanggar, mereka juga atas perintah atasannya. Dan kewajiban pada konteks pelayanan itu jadi di atas segalanya ya. Pada konteks melaksanakan hari Minggu, di mana orang yang libur atau mungkin pas cuti bersama libur, dia bekerja itu menjadi pengecualian. Oke, baik. Kita sudah overview dari seluruh perangkat daerah. Selanjutnya kita coba masuk ke ini pasal begitu. Nanti kemudian apa yang tadi masuk di overview teman-teman perangkat daerah nanti kira-kira itu relevan di pasal mana begitu yang perlu ditambahkan begitu. Yang pertama terkait dengan ini diktum menimbang. Kiranya kalau itu sudah tidak ada hal yang substansi bisa kita lewati. Terus kemudian mengingat
ya, mengingat dasar hukum ini sudah, apa ada yang masih perlu dimasukkan? Kalau sudah ini tidak ada, kita bisa ini berlanjut ke ini pasal per pasal sekarang di bab 1 ketentuan umum. Di ketentuan umum ada, di draft yang saya baca ini ada pengulangan gitu ya, pengulangan di akhir itu di nomor 26 sama 28 ya, tapi 25 ya. Apakah kerja instansi ini masih tetap dibutuhkan begitu, karena ini sudah kerja perangkat daerah begitu di sini. Di depan tadi kerja, apakah kerja instansi itu masih tetap diperlukan? Kalau di 26 itu hari kerja pegawai ASN itu ada di nomor 12, sudah itu sama. Terus kemudian yang nomor 28 itu juga sudah nomor 14. Nah, yang instansi ini karena kita menyangkut perangkat daerah, apakah masih tetap diperlukan yang instansi ini? Di dalam pasalnya kalau disebutkan tentang ini biasanya Pasal 1 nanti. Oke, iya. Itu beberapa ini ya, beberapa catatan. Ada beberapa hal yang lain ya, yang di luar jam terkait dengan jam kerja ini. Apakah kemudian ini bagian dari apa ya, disiplin pegawai gitu ya? Ketika saya lihat ini ada kawasan tanpa merokok, terus kemudian ada atribut kelengkapan pakaian dinas gitu. Apakah ini juga saya belum baca secara detail. Apakah juga diatur di belakang begitu ya? Jadi barangkali nanti disesuaikan. Kalau memang kita fokus di jam kerja ya di jam kerja. Kalaupun pelanggaran disiplin adalah disiplin jam kerja gitu ya, bukan disiplin untuk yang lain gitu. Sehingga itu yang disesuaikan nanti. Kemudian di pasal 2 ya, di pasal 2 maksud dan tujuan ini apakah bisa kita mengeneralisir melaksanakan pelayanan publik ini sudah menjadi istilah yang mewakili ya seluruh aktivitas kita begitu. Pedoman bagi dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pedoman perangkat daerah untuk melaksanakan, itu ada tugas kedinasan ya, ya. Jadi tugas kedinasan dan melaksanakan pelayanan publik. Oke, kita lanjut. Kemudian pelaksanaan pembangunan pelaksanaan tugas pegawai pasal 4 ruang lingkup hari-hari sampai ke pembahasan Indonesia pelanggaran pembinaan dan pengawasan. Oke. Dilanjut hari dan jam kerja bagi seluruh perangkat daerah ya, dari seluruh perangkat daerah. Kalau untuk DPR berarti ada ini sendiri Mas Rob ya, pengaturan DPRD-nya. Ini ya, nggak ada ketentuan terkait dengan ini ya. Oh, tatip di tatip sendiri ya. Kalau satuannya ikut kita ya, tapi kalau DPRD-nya ada tatipnya. Selanjutnya pasal 6
hari kerja ini mulai ini masuk pada substansi definisi operasional yang ini sudah dijabarkan yang ketentuan yang nanti akan mengatur, yaitu hari kerja perangkat daerah, hari kerja ada 2 macam tadi sarannya Mas Pram ini 5 kerja atau 6 hari kerja gitu ya, atau seperti apa ini yang kita mengaturnya. Kan berarti kita pastikan secara umum kita berarti 5 hari kerja kan harusnya begitu. Tapi kemudian nanti ada apa istilahnya gitu, ada perlakuan atau ketentuan di pelayanan bisa menjadi 6 hari kerja atau memang harus tetap seperti ini 6 atau 5 dan 6 ya, atau ya. Hari kerja itu miliknya perangkat daerah. Jam kerja itu miliknya pegawai. Gitu. Fleksibilitas itu di situ. Hari kerja itu punyanya perangkat daerah. Jadi tidak ada hari kerja pegawai. Iya, ada hari kerja pegawai. Hari kerja itu punyanya perangkat daerah. Makanya kita menetapkan hari kerjanya itu nggak ada hari kerja minggu sebenarnya. Tapi kalau jam kerjanya pegawai itu bisa fleksibel, menyesuaikan semua hari, tidak ada ketentuan minggu itu bukan hari kerja saya, bukan seperti itu. Di rumah sakit juga harusnya seperti itu juga. Hari kerja rumah sakit itu hari kerjanya, artinya minggu tidak. Awakmu minggu perayaan bukan? Tapi pelayanan, ya pelayanan itu masuknya di jam kerja. Jadi kan masuk di perangkat daerahnya kan ada yang pelayanan, ada yang non pelayanan. Betul. Jadi Ada yang back office, ada yang pelayanan. Jadi yang dimaksud fleksibilitas jam kerja itu fleksibilitas hari atau jam ditentukan dulu. Kalau fleksibilitas Ini kan tadi ada beberapa kasus. ya Pada saat jam kerjanya masuk, tapi hari kerja Iya, Pak. tidak masuk, dia kan ini ketentuan. makanya kalau ketentuannya Kemenpan RB fleksibilitas jam kerja ASN adalah pengaturan waktu kerja ASN yang memberi keleluasaan kepada pegawai untuk menyesuaikan jam mulai dan selesai bekerja tanpa mengurangi total jumlah jam kerja yang wajib dipenuhi dalam 1 minggu. Jadi aturannya yang dipenuhi dalam 1 minggu itu minimal 40 jam kerja. Kalau aturan di sini. Kurang 2 second. 37,5. Oh. Ini di sini 40. 37,5 Pak. Di Perpres 21/2023 itu 37,5. 37 jam 30 menit. Oh, iya. itu dari Perpres ya? Iya, Perpres 21. Ya berarti ikut Perpres saja Pak. Kemenpan 37,5. 37,5. Oh iya, 37,5. Ya 40 maksimal. 40 itu ditunggu istirahat. Ini sama Pak Munir. Ya mungkin Kalau ini kan tidak ditunggu istirahat, Iya. tidak ditunggu istirahat. baik jadi kalau dari mengacu ketentuan ini ya dalam 1 minggu yang penting terpenuhi 37,5. Iku sing kono ya tak tekani. Aku ditanggung juga tak tekani.
nanti Karena tinggal jawabannya di sini. putusan akhirnya aja berupa Itu Pak. ya 37,5. Jadi yang penting jadi fleksibilitas itu tidak harus identik dengan work from anywhere, tapi yang penting jamnya terpenuhi, tinggal ngaturnya, mekanismenya. Nah. Siapa saja yang boleh. Makanya itu penetapannya penetapan kepala daerah. Ya, terus ini tadi yang disampaikan Pak Sekda ya, yang untuk pegawai kerja malam hari yang butuh effort lebih besar daripada yang kerja normal jam pagi hari, itu apa bisa ada konversi waktu? Misalkan kalau kerja malam hari harusnya 8 jam, kerja 5 jam itu sudah dianggap 8 jam. Seperti itu. Apakah ada kebijakan seperti itu apa enggak? Misalkan yang kerja jam 2 malam, jam 2 pagi, itu jadi dia shiftnya cukup jam 10 sampai jam ini saja. Jadi enggak. Itu diberlakukan itu apa enggak? Kawan so itu kawan mau iki ada alasan karena nanti akan berulang kan suatu ketika dia Iya. sudah mendapatkan Kerja siang, pagi hari. mendapatkan pagi kan begitu. Yang penting terpenuhi 37,5 jam seminggu. Seminggu ya. Ini izin Bapak. Iya. Tapi kalau misalnya yang shift itu kan tidak bisa hitungannya per minggu. Kadang karena per minggu itu misalnya saya shiftnya di minggu ini banyak malamnya, kemudian minggu berikutnya ternyata saya banyak paginya. Pada minggu kedua saya pasti kurang dari 37,5 Pak. Kalau di shift seperti itu. Iya. Tetapi ukurannya itu harus 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang shift karena per minggunya beda ini. Oh iya. Ya berarti dibunyikan kondisi seperti itu. Oke. Yang kondisi yang pegawai shift itu tadi Oke. itu 1 bulannya 150 harus jam. memenuhi berapa? 100 150 jam. 150 apa 112? Oh 150 ya. jam. 150 jam sebulan. Kan 37,5 kan. Yang shift, di luar. yang enggak shift, awake loro-loro ngono iki apa? Kondisi shift. Shift. Itu shift. Oh, gak ada dispensasi sing awak. Shift. Yang Pak Sekda menyampaikan jam malam effort ini kemungkinan arahnya suplemen. Oh. Wah, iya itu tahu ya. Oh, iya. Jangan ada Ditambahin suplemen. Susu. Sampai ngomong susu kok nolak busi. Wes lanjut dong. Pasal 6 ya, pasal 6. Baik, berarti atau ya 5 atau 6 hari kerja. Kemudian yang 5 hari kerja dalam dalam satu minggu ya, Kak Jumbo ya, pas paham ya, kan ada istilah pekan gitu ya. Kita lazim pakai apa minggu sudah ini ya, minggu aja nggak masalah ya. Oke. Minggu, terus kemudian 6 hari kerja, dalam 6 hari kerja, pasal 6 nggak ada masalah ya, clear ya, sudah. Pasal 7 sekarang. Pasal 7 yang kemudian tadi fleksibilitasnya itu yang kemudian kita masukkan nanti di dalam ayat baru ya, atau ini seperti apa kira-kira redaksionalnya yang di itu ayat 5 itu ya. Saya enggak ketemu. Pasal 3 nih jam bebas. Jam bebas juga taruh belajar. Iya. Kelas bebas. Fleksi berarti Pak. Jadi Jam bebas kayak buku. silakan itu Enggak kan? Ini mungkin ini karena masukan rumah sakit Pak. Jadi di kami itu para dokter itu dengan jam bebas, tapi jam kerjanya tetap misalnya beliaunya ternyata di pagi hari belum berangkat, berangkatnya jam 10 atau jam 10 itu Pulangnya harus lebih lambat. pulangnya harus lebih lambat, 7 jamnya harus dapat. ya fleksi kerja pokoknya masuknya jam berapa keluarnya harus sudah 8 jam ya Pak ya.
itu berlaku misalnya jam 10 terus atau kemudian nanti berlaku misalnya dokternya kadang teko jam 11 ya atau mungkin teko jam 8 berarti pulang lebih cepat gitu. Fleksibel sendiri gitu, bisa datang-datangnya gitu. Jadi nggak dikunci selama 24 jam. Buatan. Enggak, gini, bisa dia datang jam 8, nanti dia baru dihitung kinerjanya 7,5 jam. Kalau dia dihitung mulai jam 8 sampai jam 8, jadi dia bisa cek outnya setelah 8 jam ya kemarin. Contohnya ke 7,5 8 jam yang berlaku kemarin. Si bebas itu 8 jam. Di prestis seperti itu. Iya. Aku melak apa ya? Bagus. Nah, sekolah Itu. Sampai dokter apa enggak? Nek kan dokter kau lah. Sampai dokter perang lagi. Oh, dokter perang. Sama kayak satpol juga gitu. Gini loh, saya nggak tahu. Karena dia shiftnya irregular, gak mesti jam-jamnya. Emang penetapan siapa? Yang menetapkan kayak gitu? Ya dari ini, dari satpol, usulan satpol sendiri. Nanti kalau nih jamnya ini yang kerja. Semua satpol itu terbaru usulannya per berapa hari atau per berapa minggu? Barin, Rubano, prestisku. Kalau yang nyeting orangnya itu langsung adminnya. Oh, sana Sana. sendiri yang Jadi berubah. sebenarnya kayak di Sukadi juga itu dia kesulitan. Sebenarnya adminnya bisa nyeting per orang itu dia masuk shift bebas. Terus baru itu ada apa? Butuh persetujuan siapa itu? Ada. Harus ada persetujuan berarti. Kalau Ada makanya memang nggak ada mekanisme persetujuan. ya, ada otorisasi namanya istilahnya. Jadi OPD yang atur. Ya, itu nak cuma mau rumah sakit itu mau. Kita hanya menyediakan sistemnya saja. Oke, nek sumpomo aku masuk apa satpol PP begitu ya. Jadi ada fleksibilitas yang memang benar-benar itu dia sefleksibel mungkin karena memang pekerjaan apa Jenis pekerjaannya. dulu loh. Oh, wayahe nang apa itu truk itu Mbak? Ngawen. Itu kan clear itu bahwa dia itu bakalan ada di situ jam 6 gitu kan? Dan nek semua mau dokter yang jelas-jelas di SOP-nya rumah sakit itu jelas jam pelayanan jam segini sampai jam segini. Tiba-tiba dokternya Ono praktek nang nggone yo anu. admin, aku baru jam 10 ya. Iki aku lagi nandani wong nang omah. Ono sunat misalnya. Iya. Masa koyo ngono? Bedanya itu karena dia 6 hari kerja. Iya. Lah aku gak ngiri karo anu ya. Kalau PP kalau disub karena Dokter. clear kalau sumpah Ininya sampai dokter iki mau. si disub itu jadi disub lah. Aku ngerti ini kan disub ya. Nah ngawen dia itu harus ada di situ jam 5:30. Kenapa? Karena dia awi-awi truk. Iya kan? Heeh. Tapi jam 5 awi-awi truk aku itu ngerti status arah itu. Lapor ketua. Iya kan? Ya. Lapor ketua kan? Anu nek maca serserane Pak Husaini ngene ya. Lapor ketua. Itu clear nih Mbak Rin. Memang itu kebijakan organisasi. Ya, tapi nek cuma menang rumah sakit kok sefleksibel itu, apa gak malah nyalahi aturan DW gitu loh. Saya masalah ini, dokter di rumah sakit itu apa sudah memenuhi ketentuan 37,5 jam seminggu? kalau Memenuhi. dihitung jam loh ya. Oh, kalau jam. hitung jam memenuhi dia. Karena gini ya, mungkin nggak tahu seharusnya ya kalau menerapkan itu berarti minimal ada 2 dokter, satu yang standby melayani mulai jam sesuai jam yang ditentukan, satunya yang mungkin fleksibel gitu sih kalau. Tapi kalau kemudian semuanya jadi fleksibel, ya pasiennya ya kasihan kan. Kalau kemudian jam 8 dokternya baru datang Turun jam teko, 9, iya. gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena ada praktek di tempat lain. Hal-hal seperti itu mungkin kejadian seperti itu fleksibilitas yang sampai dengan seperti itu biasanya kondisinya karena apa sih? Alasannya karena apa sih? Jadi gini, secara jadwal kan, tentunya merujuk terutama di poli-poli rawat jalan itu memang sudah ditentukan.
Pak. Ada memang yang mulai buka jam 7 sampai jam 2. Misalnya itu dokter orto. Setelah itu, beliaunya pasti akan melakukan tindakan lagi operasi juga. Kalau ngomong hitungan jam, tapi komplain dia, over, masih oleh duit loh, tapi kan setelah itu komplain. Ada juga yang memang dokter-dokter yang dianggap itu langka, sulit, misalnya bedah onkologi, radioterapi, Kayaknya sih pengen jalan. itu terkadang kita menyesuaikan karena terkait nanti perizinan juga di rumah sakit untuk yang kita sampaikan ke perizinannya BPJS juga. Yang penting kalau BPJS itu ada mau jamnya seperti apa terkadang dilakukan dulu awal perizinan. Nah, maksudnya kadang bisanya jam 10. Kadang ada juga yang dalam onkologi itu dalam 1 minggu itu 2-3 kali. Kami selalu menyesuaikan, jam itu selalu berubah-ubah. Tapi kalau enggak kami akomodir, pelayanan kami juga enggak ada. Nah, ini kasus seperti ini ya. Nah, maksudku ini, kalau memang dia itu bisanya pelayanan jam 10 sampai jam 2, ya itu jam itu normalnya gawe jam 10. Memang paling tidak, yang penting dia tidak melanggar aturanmu sendiri. Aturanmu nang sing mbok tempel nang Ya, jam jam pelayanan, praktek, jam praktek. itu yang penting. Enggak, kalau itu enggak. Kliniknya kan itu. Kan pasti Polinya, poli poli. itu kan pasti sudah ada jadwal. Dan sekarang pun kebetulan ada itu loh yang kita dulu Pak Pram. Juga sekolah-sekolah itu gembor-gemborkan itu selalu kontrol. Meskipun ada keterlambatan. Itu banyak disiplinnya sekarang. Tapi juga ada dokter-dokter tertentu, kami itu ada dokter yang namanya kontrak part-time yang kami buat turunannya dari pegawai BUMD. Itu part-time itu hanya mengakomodir yang penting dalam 1 minggu 2 hari kerja itu boleh menyesuaikan pelayanan di rumah sakit. Itu kita buat manual. Jadi memang isonya jam, maksudnya sehari-hari loh. Karena praktekannya tsunami, namanya bukan malam kami, dia selalu telat. Tapi jam pelayanan tulisan itu tetap jam 7.30. Terus sampai kok maksudku? Ya. Gak Cek apa-apa. kadang ngono. Nah, itu kasus apa enggak? Sering. Engko pasiennya wis antri, akeh jejer-jejer dokter gak teko-teko. Ini ngono gak gitu. Pasti gini, dokternya nggak teko, tekonya jam 10, tapi adminnya dikongkon mulai no 10. Apa enggak, maksudnya adminnya Pendaftaran. itu dianggap jam bebas yang kapanpun dia mau check out dianggap sebagai 7,5 ya, dan 3. Ya, 7,5. Jangan gitu dong. Maksud itu ngono. Ya. Ya. Tetap Pak Pram, kami tetap ada pengawasan di situ. Cara lain. Unit Kami mendisiplinkan orang-orang di angel kan. Ya, itu Dokter itu nganggepnya dudu ASN, Pak. Dokter selain dokter DPJT tidak ada yang semuanya DPJT dokter manusia spesialis. Iki ngomong gurung berlanjut. Ya, pada urutannya. Ada pegawai BLUD. Nah, pegawai BLUD ini apakah masuk kena ketentuan jam ini? ASN apa enggak sih pegawai BLUD itu? ASN. Eh? Pegawai BLUD. Wong puskesmas lah ASN kabeh. Nah, pegawai BLUD yang diangkat oleh BLUD sendiri.
Bukan BLUT kalau bukan ASN. Berarti nggak masuk prestis. non ASN. Memanfaatkan, ada juga yang pakai. Kemarin masih ada prestis, tapi terakhir-terakhir ini udah nggak diakomodir ya. Iya, dulu kan karena semua migrasi ke prestis. Iya, Jadi, berarti itu di luar artinya di luar yang kita atur ini kan ya, berarti yang tapi kita pegawai nggak BLUD atur, ya. dia cuma memanfaatkan fasilitas ASN saja ya. Yang penting saya kalau usul prestisnya itu kalau dokter-dokter diatur sesuai jam pelayanan yang ditulis oleh Pak Rauni itu. Misalnya poli penyakit dalam buka jam 8 sampai jam 12. Berarti prestisnya gak teko jam 8 dia kena terlambat itu mau, kena potongan prestis itu mau. Bisa tak enggak? Bapak tak enak ngomongin itu. Di sisi lain dia itu over belakangnya ini over. Iya, iya, Karena kan, sudah ada apa, visit pasien, ada operasi dan sebagainya. Itu lebih gitu kan jam itu gitu loh. Jadi makanya kemudian mereka minta itu diberikan kayak semacam dispensasi ya karena itu. Gitu. Kalau begitu saya tanya lagi, dengan kondisi kebebasan ambek kondisi diatur tertib ngono sampean kondisinya lu enak di rumah sakit itu kan. Mari kita ada pertanyaan. Iya, iya. Enak diatur juga. Karena yang pertama tadi misalnya Pak balik bertanya, ya sudah nggak apa-apa saya katanya dulu pulang jam 2. Setelah itu kalau ada pelayanan yang lain, Kamu harus selalu menurut saya ngerti. Wis nek luwe enak diatur bebas. Pak Pram sampean ojo nuntut dokter iku mau. Melu atur bisa. Ngomongin aku yo atur bebas. nggak wani ngatur dokter ya, itu diatur dokter ini. Nek kaya ngono aku ora ae lho. Pokoke nek urusan ambek nakes ngono Pak Pram iki rada berhitung. Wis gak iso mulih. Ya, sekarang ini fleksibilitas itu diatur di mana? Dituangkan di pasal apa ini? Mau dilanjutkan Mas? Ya. Saya minta izin, aku nambah kayak itu atau 4 pasal dan kalau dibahas oleh masalah fleksibilitas. Satu fleksibilitas hari kerja, 2 jam kerja, pengecualian, ya pengecualian OPD mana? OPD Iya, mana aja, Jabatan apa saja disebut enggak? Doa. OPD aja. Berarti dilihat, Mas aku lupa BPBD juga itu. Tadi Pak Sekda sampaikan persetujuan pertimbangan itu kepala BKPSDM. Jadi kita ngajukan ke KPSD. Kepala BKPSDM nggak perlu sampai Sekda, nggak perlu lagi. Karena baik secara teknis prestis itu di BKPSDM biar bisa langsung zoom gitu. Salam, ada apa? Terus itu tadi Mbak, kalau seumpama yang kita atur itu 3,7 dan 37,5 per minggu, apakah akumulasi 150 jam per bulan itu ditetapkan? Ini tadi dia nggak bisa kalau per minggu. Dia ada minggu lebih, ada minggu dia kurang. Iya. Atau dia masuk di pengecualian kan? Tadi ada pasal pengecualian, jadi dia ngitungnya bukan 3,5 per minggu, tapi 150 jam per bulan. Ya, ini maksud gue nggak apa-apa. Dia di 150 jam per bulan. Di pengecualian. Pengguna fleksibilitas. Soalnya seminggu tuh kadang-kadang itu untuk kadang-kadang enggak itu kan minggu kedua misalnya libur 2 hari ya kan itu. Jam Akumulasi dari satu bulan itu. Nanti mau kan juga kan akumulasinya itu akumulasi dari jumlah per minggu.
Nah, case-nya puskesmas, soalnya kadang-kadang ini dari langsung pakai semalam. Biasanya biasa. Itu semalam itu kalau mulai dapat biji. Di puskesmas itu dulu malah gini Pak kalau sih. Jadi di jam sip setelah pulang kerja malam di GD itu anu loh apa tidak dihitung. Jadi kayak sukarela. Nggak tahu sekarang. Sakno. Itu ya Pak. Setelah si malam, apalagi dia memegang program NJPJ itu, nggak boleh teman, nggak boleh. Nggak boleh deh. Apa sih malam itu? Tapi enaknya mekanismenya seperti apa? Menerus atau harus check out dulu baru check in lagi kalau dia pagi? Nah itu Pak. Soalnya kalau menerus kuatirnya ada juga punya peran di dalamnya itu. Maksudnya nggak check out ya, misalnya setiga ketemu pagi tapi dia menerus sampai siang. Ini juga menjadi akal kata masalah seperti itu, tapi faktanya kadang seperti ada yang mengambil tiga satu. Ketemu terus. Benar. Tapi check outnya ini kan nggak bisa. Ketika check out jam 7, check innya jam berapa? Yang pasti TR. Secara teknis. Udah, sih nanya ini makanya nanyanya ke Mas Biano ide. Memungkinkan di prestis. Memungkinkan di prestis. Siapa sih itu kan memungkinkan di prestis. Jadi mungkin untuk yang pasnya itu ada kode untuk kan kalau di situ ganti SIM kan ada kode ganti SIM. Kalau ada kode terus, nah itu bisa Ditambah kode kode terus. terusan. Jadi yang dari SIM malam ke SIM pagi. Ya rujukan di Permenkar 4/2025 ya. Tapi nggak usah kita nggak usah bikin pasal lagi. Iya. Karena tapi nggak boleh Dibunyikan saja kalau yang terkait teknis dan kondisi tertentu biar diatur oleh instansinya dengan BKPSDM, Pak. Dengan persetujuan itu tadi, persetujuan Pak Sek ya. Dari verifikasi atau verifikasi dan persetujuan dari kepala BKD. Kepala BS. Soalnya itu hubungannya kan kalau Presiden Gajah. Cuman yang diatur di prestis itu untuk kondisi tertentu si admin itu harus ada persetujuan atau otorisasi. Otorisasi pejabat yang ditunjuk, siapa yang jadi otorisasinya? Sama kata fleksibilitas opo. Yang perlu kan Pengen ganti SIP GS, kasih keterangan GS. Fleksibilitas opo. Yang ngomong garap ini terus ini. Oh ya, karena sampai jam 3 dino ini sampai jam 12 sama wis oleh mulai. Niru dokter. Nanti halang-halang dokter panjenengan. Berhak. Nyambut kayak begini itu butuh effort tinggi, tapi yo turunnya yo akeh lu akeh turunnya. Soalnya kita itu ada kondisi tertentu layanan itu kalau begini juga pasiennya juga sedikit uang ya rasa senang dokternya begini. Jadi kayak ya akeh turun itu. Nekat kondisi terbuka sekali. IDP ya. Oke lanjut ya. Jadi tadi beberapa poin ini yang dikecualikan atau kemudian ada fasilitas nanti akan dirumuskan dan kemudian kita sekarang proses ini di berikutnya pada prestis ya. Prestis sudah ada hal yang terkait prestis.
Kalau fleksibilitas itu kan nanti sudah ini ya, untuk pengaturan teknis itu nanti ditambahi pasal itu. Terus terkait dengan istilah lembur, apakah kemudian perlu masuk di sini atau enggak ini? Ya, perlu nggak? Perlu. Enggak, ini kan ada beberapa komponen ya. OPD ya, OPD itu melaksanakan jam kerja biasa, tapi ada kalanya pada kondisi-kondisi tertentu diganti, mereka harus melaksanakan sampai di atas jam kerja yang jamaah. Selama ini untuk yang ASN memang PNS itu memang nggak dikasih karena dianggap sebagai bagian dari TPP, dianggap sebagai TPP-nya. Tapi kira-kira lembur ya, lembur enggak, tapi uang makannya perlu enggak? Secara ini sudah ada pasal itu. Maksud saya ketika mengatur di sini itu berarti kan ada penugasan atau kemudian ada tugas tambahan yang kemudian dalam bentuk lembur begitu loh. Yang jadi tidak selalu mengatur jam kerjanya dibuat semacam shift gitu, tapi kalau itu tidak rutin, nah itu bisa dibuat menjadi lembur. Ada di Brexit Pak. Ya, tapi di sini kan tidak diatur toh, tidak ada kata-kata lembur di sini gitu ya. Padahal lembur itu adalah bagian dari kewajiban ya. Walaupun soalnya simpang karena dia kan tetap bedanya gini loh Pak, kemudian ada PNS itu dapat oke, kita masukkan itu berarti dalam lingkup kerjanya. Tapi kalau kita bicara yang P3K penuh, apakah sekarang sudah dapat TPP? P3K paruh waktu, apakah dapat TPP? Kalau itu belum dapat TPP, kita masukkan lembur itu apa? Sama seperti yang disampaikan Pak Munir itu, sehingga memang menjadi ini ya Pak, pembeda. Karena ASN itu masuk lingkup terkait dengan TPP, tapi kalau yang selama kita belum bisa memberi untuk yang P3K penuh dan P3K paruh waktu, tapi itu yang di lapangan itu untuk dinas perhubungan kira-kira ya kayak lembur arah P3K paruh waktu kira-kira belum lembur apa enggak? Kira-kira Di pasal 7 ayat 6 Pak, mungkin hanya tinggal diperjelas lagi iya, ditambahkan di situ ya. Jadi selain fleksibilitas itu juga ada dimasukkan ini lembur ya. kalau untuk uang makannya Tidak diatur di sini Pak, itu diatur di pedoman BPD aja. Oke. Terus ini mungkin saya agak loncat saya langsung mungkin ya di pengelola ya, pengelola pasal 15. Ini sekretaris perangkat daerah. Ada beberapa OPD itu yang kemudian tidak ada nomenklatur sekretaris. Nah, itu kayak di sekretariat daerah, itu atau di sekretariat DPRD. Nah, itu digantikan dengan apa ya? itu nomor 2 Pak, bidangnya administrasi. Itu kan bukan pihak pengelolanya, Oh iya. tapi penanggung jawabnya. Iya. Penanggung jawabnya. Umum Pak, umum urusan gini-gini Pak. DPRD? Kabaknya ya berarti. Apa umum? Kalau DPRD itu Pak, kabaknya ya? Iya, apa umum? Ini. Kapan ya? Kabak umum Pak. Iya, Pak Yuni gitu. Ini yo Pak Boy dulu kan. Dua sekretaris di daerah sama DPRD yang berbeda. Mungkin ditetapkan dengan keputusan bupati ya, sampai gitu ya. Jadi termasuk ini kan, termasuk operator atau adminnya si Pantas itu, Iya. si Pantas, Sekarang Prestis masih, itu. iya, masih disusun PKPSD sampai adminnya. Tapi adminnya itu ditetapkan dengan keputusan bupati juga. Iya, betul.
Tapi di sini hanya ini ya. Kita punya ini nanti SK pengelola aplikasi yang semua yang ada di beberapa SDM masuk sampai ke operator. Nah, operatornya apa nggak dimasukkan juga di sini, di SK-kan juga, bagian yang di SK-kan. Kalau yang ini kan penanggung jawab, terus kemudian Pengelola prestis itu Pak. pengelola prestis itu, admin itu. Iya, ini admin OPD maksudnya. pengelola prestis maksudnya bukan yang ayat 1 ayat 2, bukan? Admin ya. Tetap haknya itu kita kasih ke ini Pak, admin OPD. Hanya kalau misalnya kemudian menugaskan orang tertentu untuk ini, itu apakah harus di Iya, harus. itu harus by name berarti Pak atau by jabatan? Kalau orang diganti. Pemegang user itu harus Jadi ini adminnya yang kita konsep itu kita berikan kepada subak kumpak masing-masing OPD. Jadi siapapun subak kumpaknya dia akan menjadi admin OPD. Iya, nggak apa-apa. Idealnya dia yang mengerjakan, tapi kalau dipasrahkan orang lain tanggung jawab terkait ada perubahan apa di dalamnya itu ya admin OPD itu bertanggung jawab subak kumpak. diharapkan ya yang pegang ini ya yang istilahnya tanggung jawab. Tapi kalau kemudian dia hanya nama terus tapi yang mengerjakan orang lain, ini karena apa ya, menyangkut hal-hal yang ini ya, yang sensitif gitu ya, strategis. Kalau menurut saya ini strategis ya, mau kayak engkau sing jadi korban nggak cukup jamin dan sebagainya, itu kan penting untuk di ini ya, diberikan Atau boleh kan Pak, posibilitas. misalnya gini, kita kan ini ditetapkan dengan bupati, kalau misalnya operator itu kita atur juga dan kemudian operator itu selalu berganti-ganti. Apakah bisa kita limpahkan ke OPD? Kita cukup mengatur admin OPD, kemudian kita ada klausul bahwa untuk operator nanti yang menetapkan OPD. Karena itu kita cuma nyebut jabatan aja untuk admin. Jadi yang tanggung jawab kepada posisi. Ini di tempat kami itu tidak ada untuk Ya nanti disebut sesuai dengan jabatannya di RSUD. Sumpah. Umum awal. Disesuaikan Pak dengan nomenklaturnya Pak. Kalau bisa berarti karena yang nomor 1 itu belum fix ya, kan ada yang nama-nama yang lain, yang ayat 1 ya, berarti itu sekalian di SK-kan aja sekalian. Jadi yang di SK-kan tidak hanya pengelola prestis tapi juga penanggung jawabnya. Gitu. Jadi gak hanya yang ya, karena kan di OPD kalau misalnya yang nggak ada sekretarisnya berarti nanti kan siapa kan begitu. Nah, itu kan perlu ditetapkan. Gitu. Atau disebutkan satu-satu aja misalnya RSUD itu. Di sini maksudnya langsung di sini. Ya bukan harusnya. Ya, pilihannya kan bukan di sini atau kemudian di status. Kalau di sini pengelola adalah di pasal 1 pengelola. Lanjut ke pasal berikutnya. Di pasal 17, kenapa 70 yang kemudian dilaporkan?
Ya, kenapa menggunakan angka 70? Kalau ini harusnya sudah ada simulasi di beberapa kali kan. Kayaknya lo ya 50%. 70 banyak. 2050 nggak tambah banyak dong. Ada 100. Paling rendah Maksudnya itu itu aktivitas langsung. Ya, indeks disiplin. Kalau ikut kenaikan pajak, Kalau sering telat ya tambah. Ya, makanya ini kan 70% juga dari apa? Sampai yang baik, sedang dan Ya. kurang. KPK itu 80. Nah, itu sudah kategori baik. Dua ke bawah itu kategori Ada kategori level ini indeks disiplin. belum ada Indeks disiplin sekian itu kategori apa? belum ada level Sehingga- leveling kayak gitu. Sehingga 70% itu perlu ada pembinaan. Apa ada rujukan ketentuan? Ini maksimal 100 ya? Iya, Maksimal maksimal 100%. 100. Nggak bisa lebih dari 100 ya? Lebih jam kerja gitu. Enggak. Kalau di Sipantas cuma bilang Anda cukup Bisa Pak, 100%. siapa asisten? Itulah sama di rumah sakit ada 100. Ada, oh, kan ada kan? Tapi sekolah ya telat-telat. Oh iya, ya fleksibilitas orang nanti lah. Nah, aku jam itu bumi terus ya. Apa asisten itu diatur fleksibilitas juga Pak? Boleh datang. Asisten sudah terlalu fleksibel ya. ya, SKS. kadang yang kantor di jam setengah 5 sekaan, tapi mulai itu jam itu. Iya. Karena itu administrasi kalau bisanya malam. Yang dikatakan tidak bagus atau jelek itu berapa? 80 bahkan itu jelek. Persyaratannya untuk Pangkat, kenaikan pangkat aja saya 85. belum ada ininya sih Pak, belum ada analisa secara Kalau di balapan gimana? Ditolak naik pangkat. Nggak bisa. kemarin Pak saya belum ada file kemarin barusan kita evaluasi itu indeks disiplin itu rata-rata paling rendah di 89 per PD rata-rata. Jadi 89% Oh iya ini. paling Betul. kecil. Berarti terapkan sesuai kenaikan pangkat aja 85%. Terus ini apa namanya ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk PNS, P3K juga. Ya kan ASN. Iya kan karena ASN. Walaupun nggak naik pangkat. Loh, enggak, selama ini kan yang P3K ya paruh waktu sing gak oleh TPP wis mlebu sak amine sak tekan-tekane kok gak oleh TPP ae. Perhitungan absennya itu enggak perlu TPP. Oh, ibu, lalu ibu ya. Saya kira Oh, Oh iya. Pak ini masih tak ini. Ya, 85 ya, dipertimbangkan untuk 85. Iya, Saya ini. kemarin ini Pak. Wah, di 81 sih. 85. Iya, di sini Bisa kayak ono 85 ya. Tak kirim ya. Januari sampai Desember 2025. Wah. Ya, tapi kan ASN paruh waktu itu kan ada pertimbangan kinerja dalam perpanjangan kontrak. Iya, Salah pertimbangan kita ada itu. berarti aku ngambil sampai Kalau catatan Terima kasih. Laporno alasannya saya berdiri Ciputu, Ciputu. saya masih berpikiran Pak Sek tadi lembur itu ada kalanya kondisi. Kalau ada kalanya itu berarti harus ada menangnya juga. Kalah kan bermacam-macam, kalah 10 tahun, kalah Ada kalanya. tahun. Ada kalanya. Kurang jajah dari jajah.
kurang asupan gula soal takjil. Tapi ini bisa kayak ini sih kayak saya pun lu kan proteinnya terus Saya kasih ke Pak Eko, kan tidak boleh stok harus pangan itu Pak. Pak Eko waktu itu belum dapat kotaknya, jadi saya kasih Pak Eko biar dapat pangan. Sebelah saya kan Pak Eko saya. Jadi ya itu mau 10 bab 5 pelanggaran. Pegawai ASN yang melanggar ketentuan hari kerja dan jam kerja dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian jenis pelanggaran. Iya, kayaknya nggak dua. Ayat 2 ini malah tambah menyempitkan gue. Malah tambah menyempitkan seperti disiplinnya Mbak Rili mana Mbak Rili? Diatur kan disiplin. Seluruh disiplin yang pelanggaran Yang ayat yang 2 yang ayat dilakukan 2 masuk di perbuknya. yang ayat 2 aja. Satunya biarin. satunya biarin, terus 2 ini berdasarkan ini Masuk di hukuman disiplin. disiplin. Iya. Satunya biarin, 2-nya 2-nya ini mengacu ke dihilangkan aja. Hilangkan aja. Ayat 1 itu kan berarti ayat 1 pasal 18. iya. Sesuai peraturan perundangan. Iya. Lanjut. cuman memang ini ya, ini mungkin dengan pasal berikutnya ya perlu apakah di guidance di apa ya di sini atau kemudian ada kebebasan dari perangkat daerah seperti ketika keluar kantor itu ya, keluar kantor itu kan harus ada izin ya, surat izin atau surat tugas begitu ya. Nah itu dibuat dalam bentuk apa? Apakah dengan lembaran atau di prestis itu ada izin keluar kantor gitu ya? Ya, sebaiknya di model prestis itu. Itu KPR gitu Pak. sudah, tapi gini Pak, itu ada beberapa kasus yang pernah terjadi kecelakaan di jam kerja begitu ya, atau di inilah istilahnya di luar ya. Saya ingin antara yang sesuai dengan pekerjaannya sama yang nggak sesuai. Orang keluar itu kira-kira akeh sih nggak sesuai apa sesuai? Kasusnya sesuai. Wah, yang sesuai Pak. Kalau saya kasih sesuai. Yang sesuai itu adalah SP-nya oknum. Pak. Eh? Yang sesuai itu ada SP-nya, DL gitu. Enggak, kalau yang misalnya ditugaskan rapat ke sini dari kantor sana alun-alun, itu kok kamu Ini Pak Sek, ada kalanya sesuai, ada kalanya tidak sesuai. Ada kalanya. Nggak percaya. Berarti diatur gini saja Pak Sek, pas waktu jam istirahat itu harus cek log di prestis. Istirahat jam 12, engko jam 1 cek log mana. Iku baru konangan, istirahatin balik apa Bisa sih sebenarnya ada daerah yang seperti itu. Baik, pernah Satpol PP itu kejadian, jadi terjadi kecelakaan itu akhirnya tidak dapat apa menurut kemarin itu. Tidak bisa. Ini dapat CKK. Silakan bisa. Klaim tidak bisa diklaim. Bisa diatur Pak. Bisa. Pokoknya dokumennya ada. Karena nggak ada perintah untuk keluar. Tapi kalau soal punya kayak pegawai itu udah makan ketemu anak selingkuh Iya Pak. Iya itu. Di HP-nya bunyi. Di HP-nya GPS salah. di jupetan itu Pak mungkin kayaknya nggak sesuai Pak. Awas, arah Anda salah. Di GPS-nya bunyi Pak. Oke, lanjut. Pasal 15 ya, pasal 15. Bupati melalui BKPSDM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hari kerja dan kerja.
dengan pengawasan pada perangkat daerah dilakukan jenjang atasan langsung. Kok kadang menyebut ayat 1? Tidak. Harusnya kan enggak ini kan ayat 1 kan Bupati. fokusnya pada BKPSDM. Tapi tanggung jawab juga sama-sama ada. Berarti nggak usah dikasih ayat gitu. Jadi di ayat 2 itu nggak usah dikasih ayat 1. Pembinaan dan pengawasan Iya. di pada perangkat daerah dilakukan berjenjang oleh atas langsung sampai dengan kepala daerah kan gitu ya. Iya. Terus bagaimana? Iya. Terus kemudian kepala daerah wajib untuk melakukan pemantauan masa pembinaan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kerja di perangkat daerah. Cocok ke kepala BKPSD asisten. Kayak ini ya. Kalau fatwa ini gitu ya. Apa nih kepala Mengontek itu apa berjaga. Yes. Terus itu tuh ambil. Penutup ini harusnya nggak dicabut tuh ya pengaturan disiplin ini. Kan berubah, sudah diatur semua. Ini baru. Kan ini sebenarnya karena hubungannya kalau peraturan disiplin. Enggak, Pak. Jadi yang per 21 itu memang judulnya peraturan disiplin, tapi di dalamnya itu mengatur jam kerja. Oh. Hanya ditambahi sanksi. Karena terus peraturan disiplinnya sudah dibuat yang baru. PTW. PTW. PTW, Pak. Sudah ada draftnya, Pak, belum bikin Ini perang. kosongan hukum gue nih, ibu kurung. Enggak, hukum enggak tahu kosong enggak? Iya. Hukum enggak tahu kosong. Sampai mulai enggak tahu. Perunggu deh. Tahu kosong penuh terus. Jam 9 nanti dicabut di pasal di perbupinnya di perbup yang disiplin itu. Kan tadi nyebutnya ketentuan Yang mengatur jam kerja. mengatur Jam kerja aja. Ada dan hari kerja pada perbup ini dinyatakan Dinyatakan. Kira nih ternyata. Dikira salah balik. Panjang. Bola sampai Mas Pram. L1 untuk saat ini kan 8 Nomor SKI BLU saya buat nilai itu 30 sampai 745 itu T1 745 sama kalau si nilai misalnya T2 ya keliru. tetangga sini Oh, Pak Kiki, karena kemarin ada fleksi dia mau diganti. padahal waktu rapat itu tak sampai nolan nanjene taking kan anjang dinilai kan supir Masih kita 8. Tapi kita bisa 30. Kita bisa ulang yang harga 15. Oke. Iki shift iki kita di lampir di sini. Macam-macam shift iki kok gak tergantung PD-nya ya. Saya kira tergantung PD-nya. Apa hanya contoh ngono. Kalau memang mau disamakan tuh Di bukan perangkat daerah aja. Yang shift. kan Tapi nang ini ya untuk dan shift jam bebas menyesuaikan kalau kata-kata ini. Ini cuma ngatur yang 5 sama 6. Iya. Artinya mulai jam 7. Oh ini yang ini ya. Iya, ini yang Jadi kan disuruh ya fleksibilitasnya kan semua dari Gunung Arab ya sekarang itu di Gunung Arab itu Jam 6. itu kan mulainya sama jam itu Rasanya sama. yang kirimkan itu berarti dia Aslinya jam 6 tapi datangnya jam
maju sini ya. SP-nya sampai jam berapa? 6 sampai jam 7. Sampai jam 7. Makanya setelah jam 7 hilang anak-anak itu. Karena SP-nya jam 6 sampai jam 7. Itu kategori apa Ibu? Itu lembur atau dia masuk shift atau masuk fleksibilitas? Itu selama ini masih untuk presiden masih tetap di Jam 7. Prestisnya jam 7.30. Lah terus dia itu dihitung apa berarti lembur berarti? selama ini tidak dapat lembur. Itu yang SN loh, SN dapat. Oh iya jelas. Bukan Enggak, tapi masalah yang lemburnya, maksudnya jam kerjanya. Maksud saya itu kayak gitu itu yang fleksibilitas. Jadi kalau dia di SP mulainya jam 6, Boleh harusnya nih. dia pulangnya jam setengah 3, boleh. Fleksibilitasnya di situ. Tapi jam terukur gitu loh. Boleh nih baju ini. Hah? Kalau masuknya jam Loh, 8. kalau memang Tapi dibutuhkan masalahnya sore itu. juga kena lagi, jaga lagi. Kenaknya Waktu berapa? jam pulang kantor itu dia jaga lagi. Kalau nggak jaga itu berarti kembali ke kantor gitu. Kembali ke kantor. Maksudnya Contohnya saja nih arek OB sini. Ya, arek OB itu ada 2 shift. 2 shift itu gini. Ada yang shift dia masuk jam 6. Ada yang dia masuk jam 8. Begitu. Arek sing jam 6 dia enggak apa-apa pulang setengah 3. Iya arek OB gini deh ya. Arek OB ruangan sini. Karena kan gudang itu kan kumpulannya arek OB. Jadi aku ngerti. Ada yang dia ya memang kumpulan dari apa masuknya jam 8. Ada. Ya. Memang dia masuknya jam 8. Itu dia pulangnya jam 5. Ada sistemnya OB itu kayak gitu. Iya, di sini cuma 2 jam, Pak. Ya. Nah, bayanganku, kan di sini itu juga kayak gitu, Pak. Kalau seumpama dia itu memang sampai SP mulai jam 6, pulangin dia jam setengah 3. Tapi ada juga anak-anak yang sampai masukkan, fleksibelkan jam 8 atau jam 9 nggak apa-apa, tapi mulai jam 5. Proses fleksibilitas itu seperti itu, kayak di Menpak itu bilangnya seperti itu. Ya. Fleksibilitas itu setengah jam sebelum jam resmi masuk. Nah, awakmu jam resmi masuk jam 7, jam setengah 8. Awakmu cek log sak durunge jam itu, awakmu berhak untuk pulang setengah 4. Kayak gitu loh. Nah, iya memang seperti itu. Kita kalau terlambat, memang masuk catatan terlambat. Iya. Nah, fleksibilitasnya di situ, maksud saya itu. Ya kan lain sebenarnya kita semua juga bisa begitu sebenarnya. Ya kan akhirnya Awalnya kayak gitu. Tapi setengah jam aja, setengah jam aja. enggak, kalau saya itu enggak, memang saya enggak setuju, Pak. Cek log jam 6 Kalau boleh jam fleksibilitas 30 menit maju mundur itu saya enggak setuju. tapi harus hari tertentu, petugas tertentu yang ditentukan yang boleh fleksibilitas. Nah, untuk yang tertentu, itu kayak di situ tadi ya, dia masuknya sampai SPD mulai jam 6, gitu ya. Jam 6, ya wes gak apa-apa, nelfon jam 6 gitu. Dan nanti ada orang lain yang masuk dia jam 8 sampai jam setengah 4, sampai jam setengah 5 atau jam 5, alasannya sampean bahwa dia nanti juga jaga lagi, itu tidak bisa jadi alasan. Saya tanya dulu ya, yang tugas pagi sama tugas sore itu orang yang sama atau berbeda? Sama, ada yang sama. Kebetulan ini. ada kalanya. Harus diatur berarti yang jaga Sama pagi. ini masih sama. Bang awal aku sebelah kene, ben nonton enak. Sajane Dengar benar nonton kata kita ruwet awal. jam 6 sampai jam itu. Nah, iya. Setelah jam itu hilang hal-hal itu. Dong, aku seperti jam itu berarti. Mobile ya nih pekerjaan lainnya. Jadi dibagi-bagi lagi mereka itu. Nah iya, karena SP-nya dia memang jam 6 sampai jam 7 Pak Menteri. Sehingga berangkat ini itu jam itu sampai jam 8. Tapi Artinya useless sampai masa nganggur. Iya. Jangan di SP jam 6, di SP jam 7 sampai setengah 8 ya, sing rame-rame ini ya. Silakan diatur. Ya itu maksud saya fleksibilitas gitu. Ojo, arek dikongkon mlebu jam 6,
sore sampai Joko kongon Joko mana sampai jam 5. Tengahnya kosong. Tengahnya kosong. Akhirnya nang sore keres. Jam 6 itu Ya kan, Pak. kalau sore keres toh. Iya. Woi baru pulawas. Jam 6 itu saya foto-foto di sini. Barang hari ya. Pukul setengah itu baru ngatur kayak jam 6 sih Boleh foto-foto. setengah itu, kalau jam itu. Nah itu Boleh. benar itu fleksibilitas. Maksudnya seperti itu. Itu enggak kakek kumpul arek OP gak iso ngomong ini. Tapi seharusnya ya. Kucing saya juga. Tapi sampai enggak ngomong masalah itu. Sampai enggak jadi ngopi. Jadi mungkin Pak Asram besok, saya kalau misalnya produksinya ini sudah jadi, berarti nanti ada pedoman ya buat OPD itu yang mengatur jam kerja itu seperti apa sih? Nggak cuma membagi orang-orangnya ini jam ini, tapi dia punya panduan bahwa kita punya jam kerja yang bagian jaga lalu lintas, jam kerjanya ini, bagian jaga parkir ya gitu ya. Benar, saya jadi sampai mau coba Permen 5 2025 itu clear, ojo detail ya, cuma ketentuan mengingat. Mengingatnya sampai ono 525. Tapi isinya Isinya nggak ada fleksibilitas. Di situ 425. Padahal nanggung itu kan juga dia clear, enak nih seperti itu. Iya pasti. Ya saya paham. paling harus direvisikan. Jam 6 Gara-gara itu loh, ono jam bebas semua loh. Terus ternyata di rumah sakit. Itu yang hadir di sini kan jam setengah 7 sampai jam 7. Ini mungkin perlu evaluasi untuk masuknya ya. Untuk yang bertugas di depan. Tapi kembali lagi untuk yang pulang itu berarti kan sudah di atas jam kerja. Karena jam 4 orang-orang kerja baru pulang. Mungkin sampai jam 5 lah. Berarti jam 4 sampai jam 5 ini ya berarti lebih dari jam kerja kan. Tugas apa kan? Nah itu tadi yang Pak Pram bilang fleksibilitas Pak. Yang tugas jam 4 masuknya jam 8 nyetlongnya. Iya. Kementerian kayak gitu. Yang nanti ngatur jam 7 pagi pulangnya jam 3. Ya. Ya itu nek ngono ya berarti ya khusus untuk yang seperti itu Ya, dari ditentukan kepala prestisnya. OPD-nya. Ya, betul Pak. Dari prestisnya ditentukan. Yang ada OB itu bagi si model itu ternyata biar tidak kredit di pagi hari, tidak kredit di pagi hari, tidak ngumpul semuanya di pagi hari di lantai 1. Itu alasannya. Kayak gitu. Jadi arek-arek gantian di lantai 1 itu, yang gantian di lantai itu yang diganti. Awakmu mulai isu, sementing lantai kecil sih, gitu. Biar tidak kredit di situ semua. Dan sesuk gantian awakmu sing orang lain di lantai 1. Nanti urusan lantai-lantai atas diatasi setelah lantai 1 selesai. Itu baginya seperti itu. Tapi itu benar soal kira kan orang kerja itu kan kita pulangnya jam 4 ya. Ya. Setelah itu kan membersihkan dia itu. Iya, Iya, Mulai iya. jam. Benar itu, lagi kita kayak gitu. Pak Pram, karena Pak Sek ini setiap hari hampir pulang jam 7 malam, berarti Pak Sek itu boleh masuk jam 10 pagi. Boleh kalau fleksibel deh. Baik, ini jam 11 kurang 5 menit. Jadi saya berharap yang hari dan jam kerja ini bisa selesai sebelum jam 11. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelum kita tutup, monggo. Dari ada yang kelewatan. Izin Pak Bus, kami nanti revisi, ya kami revisi koordinasi langsung dengan BKPSDM sebagai kesempatan. Oke, cukup ya? Cukup. Yang lain? Baik, Pak Sekdas. Cukup. Ya, baik. Kita sudah selesai membahas ini. Ya. Ada satu poin tadi terkait dengan fleksibilitas dan pengecualian yang perlu dituangkan di sini. Mengingat OPD kita tidak semua jam kantornya itu sama atau ada di back office
tapi sebagian juga ada di pelayanan-pelayanan. Itu perlu pengaturan tersendiri, nanti akan dituangkan itu setelah pasal 7 ya, atau di dalam pasal 7 gitu. Terus tadi ada beberapa catatan terakhir tadi terkait dengan ketentuan penutup yang dicabut adalah di Pergub Disiplin yang terkait dengan pengaturan jam kerja gitu. Dan untuk penyempurnaan akan dilakukan oleh bagian hukum koordinasi langsung dengan BKPSDM ya. Dan teman-teman jika ada hal yang perlu disampaikan meskipun tidak di dalam forum ini bisa disampaikan ke bagian hukum atau BKPSDM jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Kiranya demikian rapat pembahasan terkait rancangan peraturan Bupati tentang hari dan jam kerja pegawai ASN. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai dan bisa diterapkan paling tidak untuk tahun depan sudah menggunakan Pergub ini. Demikian, mohon maaf jika ada hal kurang berkenan, kami akhiri beri taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.